Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil mu'minin, akhwatil mu'minat, abna'i wa banati, faya ayyuhal muslimun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita masih tentang keimanan, karena keimanan ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai orang Islam dan orang beriman. Kita ini semua alhamdulillah sudah jadi orang beriman, tetapi perlu selalu kita pertanyakan. Dua yang perlu kita pertanyakan: benarkah kita sudah punya iman? Yang kedua, kalau benar kita sudah punya iman, sudah luruskah iman itu? Sudah benar atau belum? Lalu di mana jalan untuk mengetahui bahawa kita punya iman, sudah benar iman? Apa tandanya? Apa buktinya? Apa tuntutannya? Apa keharusannya? Inilah yang disebut dengan lawazimul iman. Lawazimul imani wa muqtadayatuhu yang sedang kita bahas. Bukti adanya iman dan konsekuensi iman. Tuntutan-tuntutan, keharusan-keharusan yang harus ada supaya iman itu benar-benar lurus, sempurna dan benar. Jadi ini lawazim dan muqtadayat. Supaya mudahnya saya beri contoh. Apa maksud lawazim dan muqtadayat? Saya beri contoh, seorang anak muda menikah. Dia sudah menikah. Bukti dia sudah menikah antara lain dia pulang ke rumah
isterinya atau rumah tempat tinggalnya. Dia pulang. Itu namanya lawazim. Dia menyediakan keperluan nafkah. Itu lawazim. Ya, bukti adanya. Kemudian muqtadayatnya, dia harus mengurus keluarga, bertanggung jawab terhadap keluarga, menjaga anak kalau sudah ada, mendidik, menjaga keselamatan, kesehatan dari keluarga, dan mengarahkan keluarga ke arah yang diridai oleh Allah. Baru benar berkeluarga. Kalau tidak, hanya nama. Kalau iman itu benar ada, harus ada dalilnya. Kalau orang mengatakan iman saya sudah benar, ketahuilah harus ditimbang, harus diukur. Itulah yang disebut muqtadayat. Itulah disebut dengan lawazim. Patokan, ya, tolok ukur ada atau tidak. Ini mungkin istilah yang susah, ya, lawazim dan muqtadayat. Bukti adanya iman, kemudian keharusan, kewajiban, tuntutan, tanggung jawab, risiko dari iman itu. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Apa bukti kita beriman dan iman kita sudah benar? Malam ini saya mau terangkan. Pertama adalah at-tasdiq. Kalau bisa saya lanjutkan nanti dengan at-ta'ah. Kalau tidak, kita padai malam ini dengan at-tasdiq. Nanti subuh kita uraikan at-ta'ah. Tasdiq artinya membenarkan, meyakini itu benar. Benar. Coba sekarang kita lihat alam raya ini. Perhatikanlah alam raya ini yang sangat menakjubkan. Seluruh sisi kalau kita lihat di langit dan di bumi menunjukkan kepada azamah, kebesaran, kehebatan luar biasa. Kedua, menunjukkan kepada pengetahuan, ilmu, menunjukkan kepada kudrah, kemampuan luar biasa, menunjukkan kepada hikmah yang sangat tinggi. Maka kalau kita sudah melihat ini semua, kita meyakini dan membenarkan kehebatan yang ada dalam alam raya ini diciptakan oleh Allah, oleh pencipta yang sangat hebat, yang sangat besar. Kalau kita lihat kemampuan yang luar biasa dalam penciptaan langit dan bumi, kita benarkan ada Allah yang sangat berkuasa, yang qadir, yang sangat berilmu, alim, yang sangat bijak, hakim, yang sangat kasih dan sayang, Rahman dan Rahim, yang sangat. Nah, baik. Jadi semua yang ada dalam alam raya ini bukti ada penciptanya. Dialah yang menciptakan. Allah yang menciptakan ini, yang memiliki nama-nama yang indah, Al-Asma'ul Husna. Kita yakin dia memiliki nama-nama yang indah. Kita benarkan dia memiliki sifat-sifat yang sangat agung, di mana dalam alam raya ini terbaca. Semua apa yang ada dalam alam raya ini adalah cerminan dari namanya yang sangat indah dan gambaran dari sifat-sifatnya yang sangat luar biasa. Nah, dialah Allah yang mengutuskan Rasul
Dialah Allah yang mengirim kitab melalui rasul yang diturunkan oleh malaikat. Kita yakin bahawa Allah yang menciptakan alam raya ini, dialah yang menurunkan kitab melalui rasul, tidak ada yang lain. Kita lihat Allah menyuruh kita memujinya. Kita lihat pertama surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Surah Al-An'am ayat 1. Kita surat Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tadi alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Sekarang alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak dia jadikan di dalam kitab itu hal yang bengkok, yang jelimet, yang susah dipikir, yang berbelit-belit. Semua lurus, mudahkan, gampang dipahami. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu pula yang menurunkan Alkitab, bukan yang lain. Kalau kita tasdik bahawa Allah yang menciptakan, kita tasdik juga, kita benarkan bahawa Allah yang menurunkan. Allah yang menurunkan. Jangan hanya kita beriman Allah yang cipta, Quran tidak kita beriman Allah yang turunkan. Alam raya ini adalah af'alullah, ciptaan Allah, pekerjaan Allah, khalqullah wa af'aluhu. Quran adalah kalam Allah, kalam Allah. Muhammad adalah Rasul Allah, pelanjut Rasul-Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah ke bumi ini. Jadi kita tasdik bahawa Allah itu ada, dan Allah yang menciptakan semua alam raya ini, dia pula yang menurunkan kitab melalui Rasul-Rasulnya, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tasdik. Kita benarkan. Jadi yang pertama kita tasdik, kita benarkan setiap ayat Al-Quran yang kita baca, wajib kita yakini kebenarannya. Kita benar dari Allah. Setiap hadis yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita yakini itu benar. Jadi kita tasdikkan bima ja'a fil kitab, apa yang ada dalam kitab Al-Quran kita tasdikkan. Wa bima ja'a fis sunnah, dan apa yang datang di dalam sunnah harus kita tasdikkan. Belum ada tasdik bila kita belum meyakini benar Quran dan benar sunnah. Belum ada tasdik. Ini. Sekarang kita ukur dalam diri kita sendiri, apa benar kita benarkan kalam Allah? Benarkah kita membenarkan kalam Nabi? Kalau belum, berarti belum lurus iman, atau belum ada, atau sudah ada, belum mantap, belum betul. Itulah tasdik sebagai lawazimnya. Bukti ada dan muqtadayat. Sebahagian dari apa yang dituntut oleh iman itu muqtadayat. Tuntutan, keharusan yang harus ada dengan sebab beriman. Kalau tidak, iman tidak benar atau tidak lurus. Kita meyakini Quran dari Allah, karena Allah sengaja menciptakan kehidupan ini dan tidak rela membiarkan hambanya meraba-raba dalam kesesatan di dalam bumi ini.
Allah turunkan Quran sebagai tuntunan dan manhajul hayat, manhaj, kurikulum, peraturan untuk hidup ini. Untuk apa manhaj? Supaya Allah terangkan di dalam manhaj, limadza khalaqahum, untuk apa diciptakan mereka. Dalam kitab itu ada keterangan untuk apa diciptakan mereka. Wa ma la yatlubu minhum, dan apa yang dituntut oleh Allah dari yang telah dicipta ini. Untuk apa dicipta? Disebut dalam Quran. Apa yang harus dibuat oleh yang sudah dicipta ini? Itulah disebut dalam al-manhaj, manhajul hayat. Allahu Akbar. Ini jelas sekali. Mudah-mudahan semua paham. Saya khawatir tidak paham, mungkin kalau bahasa Indonesia semua, kalau tidak dicampur dengan bahasa Aceh. Enggak tahu saya, boleh nanti diberitahu kepada saya apa harus dengan bahasa Aceh atau banyak bahasa Aceh. Takut saya, ini penting sekali tidak dipahami. Azza yuhibba yurhamullah. Dalam dunia ini, fi hadzal ardh, fi hadzal alam, dalam alam raya ini, syai'ani, ada dua perkara, dua hal mutadaddidani, yang saling berlawanan, mutaqabilan, dan bertentangan. Kalian sekarang di mana kita lihat? Dalam dunia ini selalu ada dua hal yang bertentangan dan berlawanan, mudaddani, syai'ani mudaddani wa mutaqabilani, bertentangan dan berlawanan. Apa? Al-iman, iman, al-kufru, iman dan kufur. Dua, iman dan kufur. Kalau kita tidak masuk dalam ahlul iman, berarti kita ahlul kufri. Enggak ada pilihan yang lain. Di dalam ini ada khair, kebaikan, wa syarr, dan keburukan. Kalau bukan golongan khair, kita golongan syarr, golongan buruk. Di dalam dunia ini ada apa yang disebut dengan ta'ah, kepatuhan, lawannya maksiat, kemaksiatan. Kalau bukan kita golongan orang yang taat, otomatis masuk ke dalam golongan maksiat. Di dalam dunia ini ada jalan yang lurus dan ada jalan yang salah. Kalau tidak masuk dalam jalan benar dan lurus, berarti kita masuk dalam golongan yang salah. Tidak ada jalan yang lain. Dua yang ada. Kita mesti memilih dan memastikan apakah benar kita ahlul iman bukan ahlul kufri. Apakah kita ahlul khair bukan ahlul syarr. Pastikan. Sebab Allah berfirman, kita dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Surat Yunus ayat 32. Itulah Allah Rabbmu yang benar, sumber kebenaran. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, itulah Allah Rabbmu yang benar dan sumber kebenaran. Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal, setelah kebenaran tidak ada apa-apa kecuali kesesatan. Ni hendak tuang kebenaran berarti kesesatan yang dipilih. Hendak tuang keimanan berarti kekufuran. Tidak ada ganda, cuma ada lawan. Boleh? Allah juga berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak memenuhi seruanmu dan ajakanmu untuk beriman, oh Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti adalah nafsu mereka.
Kalau tidak mau ikut Quran dan Sunnah, semua hawa. Bukan kebenaran, hawa tu galak tu lagian. Atau hawa tu bukan hawa. Fa in lam yastajibu laka fa'lam. Jika mereka tidak memperkenankan apa yang engkau ajar, fa'lam, ketahuilah oleh Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, yang mereka ikuti adalah hanya saja hawa nafsu. Surah Al-Qasas ayat 50. Kalau mau ikutlah Quran atau sunnah Nabi. Di balik itu, maaf, Allah sebutkan hawa nafsu atau kesesatan. Coba lihat di dalam surat Al-Jathiyah ayat 6 juga Allah menyebutkan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Berita apa lagi yang mau mereka imani setelah Allah dan ayat-ayatnya? Setelah Allah dan ayat-ayatnya, apalagi yang mereka mau imani? Apalagi? Ayat Allah kita tidak beriman. Mau beriman apa lagi? Nafsu, kesesatan. Enggak beriman kepada Allah, berimanlah kepada syaitan. Berimanlah kepada alam, beriman kepada pohon, beriman kepada gunung, beriman kepada laut. Apalagi kamu beriman? Fabai haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Mereka mau beriman kepada apa lagi kalau Allah mereka tidak beriman, ayat Allah tidak beriman? Beriman kepada apa lagi? Pilihan hanya satu, tidak boleh dua. Hunaka khiyarani, hanya ada dua pilihan. La salisahuma, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Jadi sekarang bukti kita orang beriman, tasdik, benarkan Allah, benarkan kalam Allah, benarkan Rasul Allah, benarkan sunnah Rasul Allah, dan amalkannya. Langkah berikutnya tadi pertama baru kita bahas adalah tasdik, membenarkan, meyakini itu benar. Kalau tidak, belum, atau belum lurus. Baik, berikutnya nomor 2, malam ini nomor 2 ialah at-ta'ah, yakni ta'atullah wa ta'atu rasulih, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan, jangan keberatan, jangan ngomel. Ketika Rasul menjelaskan dan menuntun kita untuk mengamalkan ajarannya, jangan protes, jangan sakit hati, jangan keberatan, jangan mengatakan tidak puas. Aku tidak puas terhadap ayat ini, aku tidak puas terhadap peraturan ini, aku tidak cocok dengan sunnah ini. Jangan, harus taat. Kalau tidak ada bukti kita sudah beriman. Dan itu konsekuensi dan tanggung jawab, keharusan dan tuntutan, muqtadayat min muqtadayatil iman wa lawazimuhu, dan lawazim. Apa itu? Kalau ada yang Anda keberatan, berarti iman belum lurus. Kalau Anda bantah, berarti Anda keluar kufur dunal kufri, kufur tapi belum jadi kufur, sudah di jalan menuju kufur. Kalau kita bilang jadi kafir, nanti marah orang, nangkap kita, memenjarakan kita, mengajukan panggilan. Tapi dia jalan menuju kufur, kufrun dunal kufri, kufur yang sudah sangat dekat kepada kufur.
Nah, ini perlu sekali kita pahami. Jangan keberatan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga kepada orang yang mengurus kamu. Selama mereka mengurus dengan kebaikan dan kebenaran, ikut. Atti'u Allah wa atti'ur rasul. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka orang itulah akan dihimpunkan bersama nabi-nabi, was-siddiqin, dipergaulkan, dipertemukan dengan orang-orang pendukung kebenaran, wasyuhada, dan syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah kawan yang paling benar, yang paling lurus. Mereka kawan kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqamah dalam kebenaran. Dari surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan saya beriman, kami beriman kepada Allah, sumastaqamu, dan lurus hidupnya. Jangan hanya beriman tidak lurus hidup. Beriman lalu lurus dalam keimanan, tetap dan istiqamah dalam keimanan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun ke dalam hati mereka membisikkan, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan gundah. Kamu dalam jaminan Allah, kamu dalam kasih sayang dan rahmat Allah, kamu dalam ridha Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan syurga yang telah dijanjikan. Allah menjamin orang yang taat kepada Allah dan Rasul, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata Allah, kamilah, kata Allah, awliya'ukum, yang mengurus, melindung, menjaga, menjamin kamu, fil hayatid dunya, di dalam dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan Allah sediakan di sana apa yang diperlukan oleh wa ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu perlukan dan apa yang kamu minta, sebagai nuzulan, balasan, sajian dari Allah, nuzulan min Ghafurur Rahim, balasan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Rahim, Maha Penyayang. Jadi taat ini dengan cara kita mengamalkan iman, dengan mengiringkan iman dengan amal saleh, dan tetap dalam kebenaran. Amal saleh, tidak boleh yang lain. Tadi surat Fussilat ayat 30. Ada lagi Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana lagi orang yang paling indah ucapannya selain orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Taat dan iman harus diiringi dengan dakwah, mengajak orang. Kalau enggak, belum juga, belum penuh ketaatan kita sebelum mengajak orang ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan dia berani jujur mengatakan, tidak takut, saya orang Islam.
Jangan malu-malu menunjukkan identitas dan sifat orang Islam yang baik. Tunjukkan. Wa qala innani minal muslimin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul harus dibuktikan dengan tauhid dan amal yang saleh yang penuh dengan keikhlasan. Allah sebutkan dalam surat Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Rabbnya dalam keadaan berbahagia, disayangi dan diridai, falyamal 'amalan salihan, dia harus melakukan amal-amal yang saleh sebagai bukti ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan Allah sedikit jua pun dalam ibadah. Itu bukti ketaatan. Rasulullah SAW telah menjamin semua yang taat masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Hadis Bukhari dari Abi Hurairah. Rasulullah mengatakan, semua umatku masuk syurga kecuali yang tidak mau. Bandung umat London jamin tak masuk syurga kecuali memang hidup beroi. Cuma yang nak gelai ke syurga lu. So yang menghentam masuk syurga dun jamin. Umat London tak masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali memang yang enggan, tidak mau masuk. Faqalu, sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa gerangan yang tidak mau ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang patuh kepadaku masuk syurga. Waman asani, siapa yang melawan perintahku dan ketentuanku, faqad aba, dialah orang yang memang tidak mau masuk syurga. Bunga hiku sunnah lo berarti hana gala itu masuk syurga. Droi memang hana hud masuk syurga. Rasulullah telah mengatakan semua masuk syurga kecuali yang memang tidak mau. Yang tidak mau siapa ditanya? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Waqalu ya Rasulullah man ya'ba, siapa yang enggan masuk surga ya Allah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Siapa yang melawan ketentuanku dan sunnahku, dialah orang yang tidak mau. Nah, jadi hadis kita uraikan dua saja ini, nanti sebut kita tambah dengan yang lain. Ya. Ini penting sekali. Lawazim dan muqtadayat dari iman kita. Diingat ya. Yang pertama tasdiq, kemudian ta'ah. Dulu sudah pernah saya uraikan juga. Bahagiannya adalah pada banyak ihsan, kita berbuat kebaikan. Itu juga bahagian dari tuntutan dari iman, bahagian dari lawazimul iman. Dan masih banyak sekali. Kita ingat ini jangan hilang, supaya kita dapat mengukur keimanan dan kelurusan dan dapat memperbaikinya selagi masih ada kesempatan. Saya tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.